Jumat, 31 Agustus 2012, menjadi momen yang bersejarah dalam jagat industri alutsista di tanah air. Betapa tidak, pada tanggal tersebut telah meluncur KRI Klewang dengan nomor lambung 625, yaitu jenis kapal cepat rudal berdesain stealth trimaran yang dibuat oleh galangan kapal swasta nasional PT Lundin Industri Invest di perairan Selat Bali, Banyuwangi, Jawa Timur. Di pasaran kapal perang dunia, belum ada desain yang identik seperti ini. Tidak itu saja, kapal dengan panjang 63 meter ini punya rancang bangun yang aneh. Sekilas mirip dengan pesawat siluman F-117 Nighthawk. Tingkat akurasi geometris Klewang sangat tinggi dan benar-benar mengandalkan panel datar, sebab tidak adanya distorsi selama proses perakitan. Namun, rasa sukacita netizen di Indonesia tak lama. Pasalnya pada awal Oktober 2012, KRI Klewang terbakar habis di pantai Banyuwangi. Lewat proses yang berjalan serta dukungan publik, pada tahun 2014, TNI AL telah mengonfirmasi tentang pengadaan 4 unit kapal cepat rudal Klewang Class. Kapal perang yang tak kasat radar ini disebutkan akan menggunakan teknologi lambung buatan SAP. SAP tak lain adalah manufaktur persenjataan asal Swedia yang namanya sangat kampiun. Nantinya lambung Klewang bakal menggunakan bahan nanokomposit. Bahan nanokomposit dipercaya lebih kuat dan punya daya stealth lebih tinggi jika dibanding material lambung sebelumnya yang menggunakan bahan serat karbon. Pada awalnya, kapal cepat rudal Klewang Class akan dipasangkan rudal anti kapal buatan Cina C705. Namun, karena platform dan teknologi sensor serta lambungnya mengadopsi besutan SAP, maka kemudian sistem senjata, Combat Management System, dan radar pun akhirnya mencomot produk yang dibuat oleh SAP. Untuk rudal anti kapal, kapal cepat rudal ini akan dibekali 4 unit peluncur rudal RBS-15 Mk3 pada tiap kapalnya. Namun, seiring waktu berjalan, tak terdengar lagi kelanjutan program Klewang Class. Terlebih saat diputuskan desain sistem dan persenjataan untuk kapal cepat rudal ini justru kembali mengadopsi Combat Management System dan rudal anti kapal C705 dari Cina. Meski begitu, debut rudal anti kapal RBS-15 rupanya tak ikutan redup seperti halnya program Klewang Class. Sebagai buktinya, pada tahun 2018, SAP merilis RBS-15 Mk4 Gungnir di ajang Varnborough Airshow 2018. Dan pada 11 September 2020, SAP mengumumkan berhasil meraih order tambahan RBS-15 untuk Angkatan Laut Jerman. Sebagai informasi, Jerman telah menggunakan RBS-15 sejak tahun 2005 untuk korvet K-130. Pada paket pengadaan terbaru ini, jumlah rudal yang diakuisisi mencapai 160 unit dengan nilai kontrak mencapai 194,3 juta US dollar. Dan rudal akan dikirimkan pada periode 2022 hingga 2026. SAP tak sendiri dalam proyek ini. Pasalnya RBS-15 aslinya merupakan hasil kongsi antara SAP Bofors Dynamic dari Swedia dan DL Defense dari Jerman. Dari kategori, RBS-15 adalah rudal multi-platform. Artinya dapat diluncurkan dari kendaraan di darat, aneka jenis kapal perang, dan pesawat tempur. Meski varian perdananya lebih muda dari MM38 Exocet, namun RBS-15 Mk1 sudah mulai digunakan Angkatan Laut Swedia pada tahun 1984. Dari spesifikasi, RBS-15 Mk3 masuk kelas rudal jelajah yang pola operasinya adalah Fire and Forget. Dapur pacu rudal ini ditenagai TR-60 Variable Thrust Turbojet buatan Micro Turbo. Karena menggunakan mesin jet, maka sudah keharusan bila rudal ini dilengkapi intake dengan diameter lubang 0,5 meter. Dalam skema operasi, saat pertama lepas dari peluncur,
rudal akan dibantu oleh 2 booster motor. Saat keluar dari tabung peluncur, sirip rudal dalam keadaan terlipat. Sesaat setelah mengudara, maka sirip akan mengembang dengan lebar 1,4 meter. Sebagai rudal anti kapal berkemampuan jelajah, RBS-15 Mk3 bisa bekerja dengan pola Beyond the Horizon Operation. Pasalnya, jangkauan rudal ini bisa melampaui 200 km. Untuk melibas sasaran di balik cakrawala, RBS-15 Mk3 dapat bermanuver di antara beberapa pulau. Hal ini berkat sokongan teknologi navigasi 3D Multiple Waypoint. Dengan Multiple Waypoint, menjadikan arah dan alur gerakan rudal lebih sulit terdeteksi oleh lawan. Untuk mengelak dari upaya pendeteksian lawan, RBS-15 dirancang untuk tidak mudah terendus penjejak dari infrared dan radar cross-section. SAP juga telah mempersiapkan RBS-15 untuk menghadapi chaff yang ditebar oleh kapal sasaran, plus dapat menangkal jammer aktif, decoy, serta perangkat perang elektronik lainnya. Untuk meluncur ke sasaran, RBS-15 mengandalkan sistem pemandu berupa High Resolution Active Radar Ku-band dan radar altimeter. Sementara untuk dukungan navigasi, mengandalkan kombinasi Global Positioning System dan Inertial Navigation System. Saat memburu sasaran, RBS-15 Mk3 mengusung kecepatan high subsonic di Mach 0,9. Untuk urusan bobot, RBS-15 Mk3 terbilang bongsor dengan panjang 4,35 meter dan berat rudal saat mengudara mencapai 630 kg. Sementara berat jika dihitung dengan booster mencapai 800 kg. Selain digunakan Angkatan Laut Swedia, RBS-15 Mk3 saat ini telah digunakan oleh Angkatan Laut Jerman, Angkatan Laut Finlandia, dan Angkatan Laut Polandia. Dalam paket jualnya, pihak manufaktur menjamin dukungan servis rudal ini hingga usia pakainya selama 30 tahun. Nah, demikian sekilas bedah alutsista yang dahulu sempat diproyeksikan bakal memperkuat TNI AL. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa!